Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, di video kali ini saya akan kupas rahasia bagaimana cara membuat donat selembut kapas. Dan akan saya bagikan tips-tips bagaimana supaya white ring donat ini kokoh dan tinggi ya. Maka dari itu jangan skip videonya, walaupun videonya durasinya agak panjang, tapi insya Allah ini akan banyak manfaatnya ya. Ini donatnya tuh empuk, lembut, seratnya halus, benar-benar lembut, selembut kapas ya. Jadi teman-teman jangan skip, tonton sampai selesai. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan tombol like. Kemudian jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru jika saya upload video terbaru. Nah, oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, timbang tepung protein tinggi sebanyak 500 gram. Ini saya pakai kemasan curah. Ini kalau pakai takaran sendok sebanyak 50 sendok makan peres ya. Kalau sendok munjung itu 35 sendok saja. Lalu tambahkan 4 sendok susu bubuk atau setara dengan 40 gram. Untuk takaran sendoknya tidak terlalu munjung ya. Nah, kalau misalkan pakai takaran sendok yang munjung, cukup dengan 3 sendok makan aja ya. Langkah selanjutnya ini saya akan campurkan 2 kuning telur ditambah dengan 1 telur utuh. Kemudian tambahkan air hangat hingga total keseluruhan menjadi 280 ml. Kalau pakai takaran gelas, ini 1 gelas ditambah dengan kurang lebih seperempat gelas ya, atau tidak sampai seperempat gelas ya, kurang sedikit ya. Lalu ini akan saya larutkan gula bersama dengan cairan tadi ya. Nah, ini saya akan timbang ya gulanya. Kalau pakai takaran sendok ini sebanyak 4 sendok makan peres. Kalau pakai takaran sendoknya munjung cukup dengan 3 sendok makan aja. Nah, ini sambil saya timbang ya supaya lebih akurat lagi ya. Kemudian ini diaduk rata ya hingga gulanya larut. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ragi instan. Ini saya beli keceran ya. Saya beli on-onan gitu ya di pasar. Untuk mereknya ini merek Mauripan ya. Kemudian ini diaduk rata hingga larut ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya tambahkan bread improver ke dalam campuran tepung dan susu. Ini kita gunakan kurang lebih setengah sendok teh ya, atau kira-kira 2 gram. Nah, untuk bread improvernya juga ini saya beli keceran ya, beli on-onan. Untuk mereknya Bakerin Plus ya. Setelah bahan kering diaduk dan tercampur rata, kemudian masukkan bahan cairnya. Kita masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Kemudian ini diaduk kembali hingga tercampur rata ya. Lalu tambahkan kembali dan kita aduk lagi ya. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit dulu ya, supaya adonannya itu tidak kelembekan ya. Dan ini untuk bahan cairnya saya pakai semua sebanyak 280 ml ya, campuran air hangat dan telur tadi ya. Oke, selanjutnya mixer adonan hingga setengah kalis. Ini saya gunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai adonan setengah kalis ya. Nah, kalau adonan sudah setengah kalis, kemudian tambahkan campuran margarin dan room butter. Untuk margarin saya pakai Blue Band sebanyak 30 gram, untuk room butternya saya pakai Gold Bullion ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan butter atau mentega susu ya. Ini tujuannya supaya rasanya tuh tetap enak ya, dan untuk modal jadi tidak terlalu mahal. Biasanya saya gunakan butter merek Holman ya untuk lemaknya ya. Tapi kali ini saya mencampur kedua bahan ya, antara butter dan margarin. Tapi untuk butternya ini saya pakai room butter ya. Lalu tambahkan 5 gram garam atau kira-kira setengah sendok teh.
Kemudian kita mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis ya. Nah, kalau tidak ada mixer boleh juga diuleni menggunakan tangan. Untuk cara menguleninya boleh diuleni seperti mencuci baju ya. Nah, kalau misalkan teman-teman khawatir adonannya keburu mengembang, untuk raginya bisa dimasukkan di akhir ya. Nah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya ya. Oke, selanjutnya ini akan saya timbang. Untuk berat timbangan saya timbang seberat 25 gram ya. Nah, setelah kita timbang kemudian kita akan rounding. Nah, ini kita kempiskan dulu, kita buang udaranya ya, supaya adonan ini benar-benar tidak ada udara yang tersisa di dalam adonan ya, supaya nanti ketika dipipihkan jadi tidak terlalu banyak udara di dalamnya ya. Oke, untuk cara roundingnya bebas aja ya. Pastikan untuk merondingnya ini sampai bulat ya bentuknya, dan juga tidak ada bagian adonan yang terbuka ya. Nah, caranya seperti ini, dicubit-cubit saja ya. Nah, untuk tips supaya donat kita itu berwhitening tinggi, ini teman-teman ya harus rounding adonan itu dengan bentuk yang bulat ya, jangan berbentuk pipih ya. Bulat tapi pipih, nah itu kurang bagus ya ke hasil whiteningnya. Jadi harus bulat seperti ini ya. Jadi nantinya itu adonan itu jadi apa ya, mengembang atau mumbul ke atas gitu ya, bukan ke samping, sehingga nanti akan membentuk whitening dengan bagus ya. Oke, nah sebelum ditata di loyang atau di wadah ya, kita celupkan dulu ke tepung, taburi ke seluruh permukaannya ini supaya adonan atau permukaan adonan ini tidak kering ya, jadi tetap lembab gitu ya. Oke, ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit kita akan pipihkan. Nah, untuk tips selanjutnya supaya whitening donat ini tinggi, nah untuk cara pipihkannya itu pelan aja ya, jadi jangan ditekan kencang-kencang ya. Nah, kalau ditekan pelan seperti ini, jadi adonan ini tetap bervolume ya, atau memiliki apa, udara ya gitu di dalam adonannya, sehingga nantinya bisa membentuk whitening dengan bagus ya, atau bisa membentuk whitening yang tinggi. Nah, untuk cara melubanginya bisa menggunakan telunjuk ya seperti saya tadi, atau bisa juga menggunakan alat pembolong. Nah, untuk cetakan yang saya gunakan ini berdiameter 6 cm ya. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan cetakan, pipihkan aja sedikit seperti ini ya. Nah, kalau kita merondingnya itu dengan bagus, dengan padat ya, jadi tidak banyak gelembung udara ya pada saat dipipihkan. Sehingga kalau kita pipihkan menggunakan tangan atau dengan manual gini ya, jadi tidak banyak gelembung udaranya ya. Oke, selanjutnya ini kita proofing atau kita istirahatkan lagi sampai adonan benar-benar mengembang. Untuk waktu proofingnya disesuaikan aja dengan suhu udara di tempat masing-masing ya. Nah, tanda adonan sudah siap untuk digoreng. Nah, cirinya seperti ini ya. Jadi kulit adonannya itu masih terlihat tebal, jadi tidak transparan ya. Ini tuh terlihat masih tebal, dan kalau kita tekan ini meninggalkan jejak, tapi dia akan kembali karena dia masih mengembang lagi gitu ya, jadi dia kembali ke bentuk semula. Tapi kalau adonan ini over proofing atau kelewat mengembang, pasti akan terlihat kulitnya ini transparan atau terlihat kulitnya tuh tipis sekali gitu ya, sehingga kalau ditekan itu sulit untuk kembali ke bentuk semula dan dia malah jadi kempis ya. Selanjutnya panaskan minyak di api kecil seperti ini ya. Jika sudah benar-benar panas, lalu kita goreng donatnya. Jadi ini apinya itu harus kecil ya, jadi jangan pakai api besar untuk memanaskan minyak ya.
Jadi gunakan api kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas ya. Dan untuk waktu memanaskan minyak, nah sebanyak seperti ini ya, ini 1 liter minyak ya. Ini biasanya tuh membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya dengan api kecil tadi ya. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, untuk adonannya ini tidak kelewat mengembang, jadi pada saat digoreng itu dia mengembang lagi ya. Tapi kalau adonan sudah kelewat mengembang, karena kan dia sudah besar sekali ya, jadi pada saat digoreng itu dia tidak akan mengembang lagi dan malah dia akan kempis, yang akhirnya permukaan donat ini jadi keriput dan kulitnya pun jadi kering dan juga akan banyak menyerap minyak. Tapi kalau misalkan adonannya tidak kelewat mengembang, dia akan bagus ya seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman jangan di-skip dulu ya karena masih ada info yang lain ya. Jadi sabar dulu ya. Tonton sampai selesai. Oke, ini kita lanjut ke gorengan yang berikutnya. Dan ini white ringnya terlihat ya terbentuk dengan bagus. Jadi lumayan tinggi ya. Nah, untuk tips ya supaya white ring donat ini tidak keriput, tidak kempis atau tidak turun ya teman-teman. Nah, pada saat ngangkat donat seperti ini, jadi teman-teman tonton dulu sampai selesai ya. Jadi nanti saya akan informasikan selanjutnya. Dan saya akan beritahu beri tempe. Dan saya akan kasih tahu ke teman-teman rahasia cara membuat donat bisa seratnya itu selembut kapas ya teman-teman. Nah, ini tips selanjutnya ya, pada saat ngangkat donat supaya donat white ringnya tidak turun, jadi dihentakkan seperti ini ya. Jadi white ringnya tetap kokoh dan tidak turun ya. Jadi dia akan tetap terlihat tinggi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya bisa terlihat ya. Jadi white ringnya ini tidak keriput, dia kokoh dan juga terlihat white ringnya juga lumayan tinggi ya. Untuk bentuknya memang ya tidak terlalu cantik karena ini tadi ada yang pakai cetakan, ada juga yang tidak ya. Tapi hasilnya sama-sama bagus ya teman-teman. Nah, oke, untuk rahasia rahasia cara membuat donat selembut kapas. Jadi teman-teman gunakan air hangat dan teman-teman bisa ikuti juga step by stepnya ya cara saya membuat donat. Dan juga untuk gramasinya atau takarannya harus pas ya. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu, ini donatnya empuk dan kita bisa lihat ya serat di dalamnya itu. Nah, bisa terlihat ya teman-teman, tuh bisa perhatikan ini serat donatnya itu halus, lembut, dan ini tuh apa ya, dipegangnya tuh empuk banget donatnya ya. Dan teman-teman bisa terlihat, kalau misalkan kurang jelas harap maklum ya, mohon maaf, ini kameranya mungkin blur. Tuh bisa kelihatan ya, ini serat donatnya itu halus selembut kapas. Jadi ini tuh dipegangnya tuh lembut sekali ya teman-teman, seperti bolu gitu, lembut banget ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.